Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Shirley Angela, Lydia Karissa, Stefani Putri Sanjaya, dan Cecilia Gabriela akan mempresentasikan tentang top-down analysis dari PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Di mana di tahun yang sama, Indofood juga melakukan IPO dengan kode saham INDF. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam industri pengolahan makanan. Perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen, yaitu produk konsumen bermerek, bogasari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya dan pengolahan sayuran. Perusahaan menjalankan bisnis produksi konsumen bermereknya melalui anak perusahaannya, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Produk-produk ICBP mencakup produk susu, makanan ringan, biskuit, bumbu, penyedap makanan, minuman, serta makanan khusus dan bernutrisi. Bisnis bogasarinya terdiri dari produksi tepung gandum dan pasta. Beberapa merek utama bogasarinya adalah seperti Cakra Kembar dan Segitiga Biru. Berikut adalah brand-brand Indofood, ada Indomie, Supermie, Sarimie, dan lain-lain. Berikutnya adalah prospek saham consumer goods. Pengamat pasar modal Octavianus Audit merekomendasikan 3 sektor yang berpotensi cuan di awal tahun, yaitu keuangan, consumer good, dan basic industry. Alasannya, sentimen dari kebijakan moneter tuh lebih mendingin dan sentimen permintaan komoditas yang masih tinggi. Lalu kedua, bangkit tuh sepakat tahun 2023 akan lebih menantang di tengah tekanan dan ancaman resesi global dan tren kenaikan suku bunga. Walaupun seperti itu, mereka masih melihat peluang pertumbuhan bisnis untuk tahun depan. Berikut adalah perhitungan nilai intrinsik dari PT Indofood pada tahun 2017 sampai 2021. Dan ini dalam jumlah miliar rupiah. Perhitungan ini didapatkan dari berdasarkan laporan keuangan resmi melalui website indofood.com. Nah, pertama-tama ini hasil pertama itu perhitungan dari cash flow operating reported, interest paid, dan juga interest received. Ini didapatkan dari laporan arus kas konsolidasi. Berikutnya itu net interest itu penjumlahan dari interest paid dan juga interest received. Dan begitu pun juga dengan net interest 1 min tax. Untuk yang cash flow operating adjusted itu penjumlahan dari cash flow operating reported dan juga net interest 1 min tax. Begitupun untuk yang cash flow investing. Kalau investing itu didapatkan dari laporan arus kas konsolidasi juga. Dilanjutkan dengan free cash flow, yaitu C-I, hasil pengurangan dari cash flow operating adjusted dikurang dengan cash flow investing. Untuk continuing value hanya dihitung untuk yang periode tahun keempat saja, dan present value itu present value free cash flow dihitung mulai dari tahun pertama. Dan yang present value continuing value itu juga hanya tahun keempat saja, di mana growth akumulasi itu 4,6% dan juga K-nya itu 16,88% yang didapatkan dari laporan keuangan. Untuk value of firm di sini adalah hasil penjumlahan dari total semua present value free cash flow ditambah juga dengan present value continuing value. Untuk debt itu didapatkan dari total liabilitas dikurangi dengan cash, dan value of equity itu didapatkan dari value of firm dikurangi dengan net debt. Lembar saham di sini adalah 30 miliar, sehingga perlu dibagi dengan 1 juta sehingga menghasilkan 30.000 lembar saham. Value of equity di per lembarnya itu 427,70. Nah, market price-nya ini adalah 6.750 berdasarkan data 3 Januari 2023, dan karenanya sarannya itu adalah sell karena market price-nya juga lebih besar daripada nilai. Pergerakan saham Indofood tahun 2022
Saham Indofood mengalami tren penurunan di mana harga penutupan pada tanggal 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.725.000. Saham Indofood berada di level tertinggi yaitu dengan harga Rp7.175.000 dan terendah dengan harga Rp5.950 per saham. Perusahaan Indofood menunjukkan hasil overvalue berdasarkan perhitungan laporan keuangannya. Walaupun demikian, diramalkan pertumbuhan penjualan Indofood masih berpeluang melaju dengan stabil dan permintaan terhadap produk Indofood tidak akan berubah secara signifikan. Pertama, saham consumer goods tahan banting. Di tengah situasi yang tidak kondusif dan mempengaruhi berbagai lini di negara, khususnya pada ekonomi, kebutuhan akan konsumsi sehari-hari tidak mungkin berkurang. Bisa dikatakan malah semakin meningkat, di mana orang-orang akan lebih mengutamakan tabungan atau simpanan mereka untuk pemenuhan kebutuhan barang-barang pokok dibanding kebutuhan lainnya. Tidak heran jika produsen yang memproduksi barang-barang tersebut mampu bertahan atau tahan banting dengan keadaan ekonomi yang tidak kondusif. Hal ini juga akan mempengaruhi saham perusahaan tersebut sebagai jenis perusahaan yang menghasilkan kebutuhan barang sehari-hari. Yang kedua, saham consumer goods cocok untuk jangka panjang. Ketahanannya akan berbagai macam kondisi khususnya pada situasi terburuk, maka saham consumer goods seperti PT Indofood ini sangat cocok untuk investasi jangka panjang atau setara 5 tahun ke depan. 3. Pertumbuhan saham consumer goods sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Semakin banyaknya penduduk atau meningkatnya penduduk di suatu daerah tentu mempengaruhi tingkat kebutuhan sehari-hari. Hal ini jelas mempengaruhi kebutuhan para produsen sehari-hari untuk dapat mengembangkan perusahaannya ke tahap yang lebih besar, di mana permintaan akan barang kebutuhan sehari-hari juga akan meningkat. Yang keempat, kebijakan pemerintah kurang berpengaruh. Peraturan pemerintah akan suatu hal yang berkaitan dengan barang-barang kebutuhan harian ini tidak terlalu berdampak pada para penggunanya atau konsumen. Misalnya, pada himbauan untuk larangan konsumsi rokok melalui beberapa kampanye yang dilakukan, akan tetapi produsen dan konsumen rokok tetap saling memenuhi, di mana produsen rokok terus memproduksi jumlah rokok dan konsumen rokok juga tetap berjalan lancar. Selanjutnya adalah hal yang perlu diwaspadai. Kinerja ICBP dan profitabilitas financial yang lebih rendah dari perkiraan menjadi perhatian yang perlu diwaspadai. Estimasi yang lebih rendah juga dapat dihasilkan dari depresiasi yang lebih buruk dan kenaikan harga barang mentah yang lebih tinggi. Waspadai kinerja saham perusahaan yang memproduksi barang konsumsi karena ada kecenderungan mengharapkan penurunan penjualan retail. Hal tersebut berpotensi mendorong kinerja emiten dari sektor barang konsumsi tertekan. Penjualan tertekan dan berdampak terhadap kinerja keuangan emiten-emiten barang konsumsi termasuk yang berada pada subsektor makanan dan minuman. Selain itu, kita juga harus waspadai keadaan ekonomi yang sekarang seperti adanya invasi Rusia ke Ukraina, kenaikan tingkat suku bunga, dan juga inflasi. Kesimpulan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki kegiatan utama yang bergerak dalam industri pengolahan makanan. Saham Indofood mengalami tren penurunan di mana harga penutupan pada tanggal 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.725.000. Saham Indofood berada di level tertinggi dengan harga Rp7.175 dan terendah dengan harga Rp5.950 per saham. Secara kinerja perusahaan Indofood menunjukkan hasil overvalue berdasarkan perhitungan laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan adanya faktor invasi Rusia ke Ukraina, inflasi, kenaikan tingkat suku bunga, serta krisis pangan dan energi, yang menyebabkan saham Indofood pun ikut terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa investor perlu mewaspadai terhadap perubahan keadaan perekonomian dunia. Walaupun demikian, diramalkan pertumbuhan penjualan Indofood masih berpeluang melaju dengan stabil dan permintaan terhadap produk Indofood tidak akan berubah secara signifikan.